Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Injil hari ini menghadirkan kembali nasihat untuk waspada melalui dua perumpamaan lainnya. Injil kemarin perumpamaan tentang tuan dan pelayan. Injil hari ini terdiri dari dua perumpamaan. Perumpamaan pertama yakni tentang tuan rumah dan pencuri, dan yang kedua tentang tuan dan pelayan. Ayat 39 sampai 40. Perumpamaan tuan rumah dan pencuri. Kita mungkin cukup yakin akan hal ini, bahwa jika tuan rumah telah tahu pada jam berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan siapapun untuk masuk ke dalam rumah. Kita juga harus bersiap diri, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Jadi sama seperti tuan rumah tidak tahu pada jam berapa pencuri akan datang, demikian halnya tidak ada yang tahu waktunya ketika Putra Manusia akan tiba. Saudara dan saudari, Yesus mengatakan ini dengan sangat jelas. Tetapi untuk hari atau waktunya tidak ada yang mengetahuinya, baik para malaikat di surga maupun Putra. Tidak ada seorang pun selain Bapa. Saudara dan saudari, dalam sejarah dunia kita ini, pernah satu waktu ada banyak orang yang cemas akan akhir dunia, tapi berakhir dengan peristiwa tragis. Tepat 20 tahun yang lalu, di distrik Kanungu, Uganda Barat Daya, sejumlah orang dikunci dalam sebuah gereja dengan pintu dan jendela dipaku tertutup dari luar. Gereja itu kemudian dibakar. Mereka yang tewas adalah anggota gerakan pemulihan 10 perintah Allah, sekte yang percaya bahwa dunia akan berakhir pada pergantian milenium, sebagaimana dimuat dalam Kompas Online edisi Selasa 17 Maret 2020.
Saudara dan saudari, waktu terus berlalu dan akhir dunia tidak datang juga. Seringkali penegasan bahwa Yesus akan datang kembali digunakan untuk menakut-nakuti orang dan mewajibkan mereka untuk pergi ke gereja. Padahal yang paling penting adalah mampu merasakan kehadiran Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam diri orang miskin dan juga dalam setiap peristiwa dan hidup kita sehari-hari. Ayat 41, pertanyaan Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Alasan pertanyaan ini diajukan oleh Petrus tidaklah diketahui secara jelas. Hal ini mengingatkan kita pada tanggapan Yesus kepada Petrus dalam kesempatan lain. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu akan diberikan dalam perumpamaan. Ayat 42-48. Perumpamaan pengurus rumah tangga dan pelayan. Menanggapi pertanyaan Petrus, Yesus merumuskan pertanyaan lain dalam bentuk perumpamaan. Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Segera setelah itu Yesus sendiri memberikan tanggapan dalam perumpamaan. Pelayan yang baik adalah pelayan yang menjalankan misi tuannya. Dia tidak menggunakan barang yang diterima untuk keuntungannya sendiri dan selalu waspada dan penuh perhatian. Mungkin ini adalah tanggapan secara tidak langsung terhadap pertanyaan Petrus. Seolah-olah Yesus berkata, Petrus, perumpamannya memang untuk engkau. Terserah engkau untuk mengelola dengan baik misi yang telah Allah berikan kepadamu. Respon Yesus ini juga ditujukan kepada kita. Nasihat terakhir dalam Injil kali ini sungguh masuk akal. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Apakah yang harus kita lakukan sebagai bentuk kewaspadaan kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa